Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan materi tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, dari ayat ini sudah disebutkan bahwa sebaik-baik makhluk yang ada disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman itu kan berarti orang yang percaya penuh kepada Allah, secara bulat meyakini rukun iman secara keseluruhan, dari beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir, baik yang takdir baik maupun takdir yang buruk. Lalu orang itu melaksanakan amal perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut dengan amal soleh. Nah, amal soleh apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan para ahli hadis yang lain, menyebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'altu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amali ahabbu ilallah? Qala as-sholatu ala waqtiha. Tsumma ayun ya Rasul? Qala birrul walidain. Tsumma ayun? Qala al jihadu fi sabilillah.
Di hadis ini sahabat Abdullah bin Mas'ud menanyakan 3 hal, yaitu perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, wahai Rasul? Beliau Rasulullah kemudian menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholatlah kamu pada waktunya. Kemudian beliau menanyakan, summa ayun ya Rasulullah, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasul pun jawab, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat itu masih bertanya lagi, summa ayun ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Nah, sholat ini mempunyai pengaruh besar dalam mengikat pribadi muslim dengan masyarakatnya. Dan dalam merealisasikan persamaan derajat antar anggota masyarakat ini bisa dilihat dari sholatnya. Satu sama lain tidak ada lebih tinggi derajatnya di atas yang lain. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat ini menjadi tolak ukur amal perbuatan kita nanti akan baik ataukah buruk, itu akan terlihat dari sholatnya. Besok itu sholat itu akan ditanyakan terlebih dahulu di antara amal-amal ibadah yang lain di hari kiamat. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah amal-amal yang lain pun akan mengikuti baik. Tapi jika sholatnya rusak, ya amal-amal lain juga akan rusak. Ya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini kaitannya dengan hubungan kepada sesama manusia. Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang harus saya pergauli dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini, wahai Rasul? Rasulullah jawab, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ya ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ya ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, dua-duanya sangat penting. Terlebih lagi berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu. Karena Allah menempatkan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Untuk mencapai surganya pun harus mendapatkan keridhaan kedua orang tua, terutama ibu. Ridhollah wa biridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridhanya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu, untuk bisa memasuki surga Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua untuk mendapatkan ridhonya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Menjalani kehidupan dunia ini jangan main-main, karena dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan permainan, bukan senda gurau, tapi kehidupan dunia ini kita isi dengan ibadah untuk bekal kehidupan kita nanti. Karena nanti akan ada kehidupan lain sesudah kita mati. Maka manfaatkan hidup kita ini benar-benar untuk memupuk amal yang panennya akan kita tuai di akhirat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.